Full House, drakor yang dirilis tahun 2004. Cerita diawali Young Jae, seorang aktor yang sedang terkena gosip. Dia tak mengira bahwa ada banyak wartawan yang sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Di bagian lain, seseorang bernama Jin adalah seorang penulis naskah drama. Suatu hari, dia ditemui kedua temannya bernama Dongwook dan Haejin guna memberikan undian tiket pesawat dan voucher hotel liburan ke Cina yang diselenggarakan kantor Dongwook. 호텔 숙박권? 우리 은행에서. Walau awalnya tak percaya dengan omongan kedua temannya, tapi akhirnya dia pun tergoda untuk pergi pada liburan tersebut. 그리고 이번 Karena jalanan macet, sehingga dia pun harus tergesa-gesa masuk ke bandara. Di hari dan waktu yang sama, Young Jae yang seorang aktor akan syuting di Cina. Jen yang baru pertama kalinya pergi ke luar negeri merasa was-was karena takut diculik kali ya. Singkat cerita, Jen dan Young Jae pun duduk berdampingan di pesawat. Jen berusaha untuk menyapanya, tapi Young Jae tak menanggapinya. Saat pesawat take off, Jen yang baru pertama kalinya naik pesawat menjadi parno. Dia memegang tangan Young Jae yang tentu membuatnya tak nyaman. Pada bagian lain, Dongwook dan Haejin malah menjual rumah Jaewoon kepada makelar secara diam-diam. Di pesawat, Young Jae sudah enak kali ya melihat tingkah Jen seperti orang kelaparan. Jen merasa senang setelah mengetahui mereka akan menginap di hotel yang sama. Jen yang ngoceh terus, akhirnya dia muntah dan apesnya mengenai baju Young Jae, sehingga Young Jae harus ke toilet dan terpaksa melepaskan bajunya. Setelah pesawat landing, Jen terheran karena semua penumpang sudah tak ada di pesawat. Yang ada hanya baju Young Jae yang ditinggalkannya. Karena itu, ulahnya sehingga Jen membawa baju tersebut guna diberikan padanya. Tapi petugas bandara tak mengizinkan dirinya untuk keluar lewat pintu VIP. Walaupun keberadaan Young Jae ada di depannya. Sementara kedatangan Young Jae disambut oleh para fans dan wartawan. Dan segera bergegas naik ke mobilnya. Di bandara, Jen kebingungan karena tak ada seorang pun yang menjemput dirinya. Sesampainya di hotel, Jen tak memiliki ongkos taksi yang cukup. Sehingga dia harus melepaskan jam tangannya sambil kabur dari hadapan supir taksi. Kesusahan Jen tak sampai di situ. Rupanya nama dia pun belum terdaftar di hotel tersebut. Beruntunglah seseorang bernama Min Hyuk mau menolongnya dan dibukingkan kamar untuknya. 확실히 약하신 거 맞습니까? Min Hyuk datang ke hotel untuk bertemu dengan Young Jae. Jen tak mendapat jawaban saat menelpon ke rumahnya. Dia mencuci baju Young Jae yang tertinggal di pesawat. Setelah mencari makanan, saat akan kembali ke kamarnya, Jen bertemu kembali dengan Min Hyuk dan mereka pun berkenalan. Guna memanfaatkan liburannya, Jen pun foto-foto ria. Di tempat syuting, Young Jae sedang melakukan pekerjaannya. Sementara, Jen tambah kesal saat kedua temannya tak pernah menerima teleponnya. Apalagi dia sudah kehabisan uang. Setelah berkali-kali teleponnya tak pernah dijawab, dia mulai tersadar jika undian yang didapatnya ini ada yang tak beres. Sambil rebahan di tempat tidurnya, dia tak sengaja melihat gantungan baju milik Young Jae. Dengan memberanikan diri, Jen pun mendatangi kamar Young Jae sambil memberikan baju miliknya. 이거요. 옷을 놓고 가셨더라고요. Walau berkali-kali ingin masuk ke kamarnya, namun ditolak Young Jae. Jen tak pantang menyerah dan mencobanya berkali-kali. Dia berterus terang akan meminjam uang padanya dan akan menggantikan saat di Korea. Karena masih tak ditanggapinya, Jen pun meminta nomor ponsel Min Hyuk. Hal ini membuat Young Jae goyah karena Min Hyuk teman yang sangat dihormatinya. Karena penasaran, dia pun menanyakan kembali bagaimana bisa berkenalan dengannya. Karena dikorek-korek terus mengenai Min Hyuk dengannya, akhirnya Jen pun ngibul jika mereka memiliki hubungan khusus.
Dengan usaha ibunya, akhirnya Jian mendapat pinjaman uang dari Youngjae. Setelah kembali dari berlibur, dia terkejut saat datang ke rumahnya, di mana semua perabotan rumahnya telah hilang ditelan bumi. Keterkejutannya semakin menjadi-jadi di saat dia mendapat jawaban dari bank di mana Dong-wook sudah berhenti dari pekerjaannya sebulan yang lalu. Dan tabungan miliknya pun telah diambil olehnya. Duh, apes amat ya si Jaehyun. 이것들이 처음부터 아주 작정을 했고. Dia hanya menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Dong-wook karena telah menyesal melakukan hal ini padanya. Dalam kesedihannya, tadi duga Jian mendapat telepon dari Youngjae yang mengajak untuk bertemu. Jian yang sudah ketakutan karena takut ditagih hutangnya menceritakan rumahnya yang baru saja dicuri. Tapi pada pertemuan itu, Youngjae bukan untuk menagih hutangnya, dia hanya ingin mengajaknya makan. Jian terus bertingkah kampungan di mana dia terkejut saat melihat daftar harga makanan yang sangat mahal. 비싸다. Dia ketakutan jika harus membayar makanannya itu. Ternyata Youngjae masih percaya dengan ngibulnya tentang hubungannya dengan Min-hyuk. Dia menyarankan agar segera menikah walau tadi disetujui orang tuanya. Tadi duga Youngjae memang sudah janjian untuk bertemu dengan Min-hyuk dan Haewon. 사실 그게 Kedatangannya membuat Jian malu untuk bertemu dengannya. Karena Jian merasa tak pede, hal ini membuat Youngjae menegur dengan kakinya. Youngjae jadi kesal setelah mengetahui jika mereka berdua pernah bertemu namun mereka belum pernah pacaran. 민혁은 많이 해. 많이 팔게. Jian malah menyalahkan Youngjae karena dia tak terima jika dia dipertemukan dengan Min-hyuk. 야, 너 정말 웃기는 애다. Dan keributan mereka berakhir dengan Jian yang menyeruduk muka Youngjae. Wah, mirip adu kambing ya. Esok harinya, Makalar pun datang ke rumah Jian. Akhirnya mereka pun saling ngotot mengenai pembelian rumah tersebut dan berakhir dengan terusirnya Jian dari rumahnya. Jian yang tak tahu harus pergi kemana, dia pun tetap berada di teras rumahnya. Kedatangan Youngjae sebagai pemilik rumah barunya itu terkejut melihat keberadaan dirinya. Walau telah memberikan berbagai macam alasan, tapi Youngjae tetap mengusir Jian dari rumahnya. Duh, kasihan. Esok paginya, di saat Youngjae akan lari pagi, dia melihat keberadaan Jian yang tidur di halaman rumahnya. Walau dia telah mengusirnya, saat kembali ke rumahnya, Jian tertidur lagi di halaman rumah itu. 안 둔다. 어? Mengetahui Jian sakit meriang, akhirnya Youngjae membawanya masuk dan memberikannya obat. Di saat tertidur, Youngjae membongkar isi tasnya dan menemukan buku hariannya. Pada bagian lain, Haewon berusaha untuk mendapatkan hati Min-hyuk. Namun, Min-hyuk yang banyak kerjaannya tak pernah lama tinggal di Korea. Dia dalam waktu dekat bahkan akan pergi ke Amerika. Walau selalu dibuat kesal oleh Jihyun, akhirnya Youngjae memberikan perhatian juga deh. Dia mengompres Jihyun yang sedang sakit. Saat tersadar dari tidurnya, Jihyun sudah merasa baikan mungkin berkat bedrex yang diminumnya kali ya. Namun dia berpura-pura sakit kembali di hadapan Youngjae. Kebaikan Youngjae kini malah membuatkan bubur untuk makanannya. Duh, enak banget sih Jihyun. Dia belaga pilon dan berpura-pura tak butuh dengan buburnya. Tapi begitu Youngjae pergi, semua makanan dia lahapnya. Aduh. Mengetahui Youngjae menghampirinya, dia pun berpura-pura tidur kembali. Tapi akhirnya Youngjae mengetahui jika Jian telah sembuh dari sakitnya. Karena dapur dan lemari esnya pun berantakan karena ulahnya. Merasa Youngjae telah merendahkan dirinya dengan memberikan uang dan menyuruhnya pergi dari rumah membuat Jian tersinggung dan terjadi kesalahpahaman sehingga Jian pun minggat dari rumahnya tersebut. Karena tak punya tujuan kemana harus pergi, Youngjae melihat Jian masih terduduk di sebuah halte bis. Karena tak tega, dia pun menghentikan mobilnya dan mengajak untuk kembali ke rumahnya dan menawari pekerjaan untuk bekerja di rumahnya. Dan mereka pun sepakat deh. 그러니까 웬만하면 내가 부르기 이전까지는 Youngjae menyukai Haewon, seorang penata model bajunya, tetapi Haewon menyukai Min-hyuk. Dia pun menolak ajakannya untuk ikut pesta yang akan berlangsung, dengan alasan dia akan ke Amerika. Untuk mengikat hati Haewon, sebelum pergi ke Amerika, Youngjae membelikan cincin guna mempersiapkan pertunangan dengannya. 상으로는 Siang itu, Jian menerima kabar dari bank. Dia diminta untuk memberikan klarifikasi pada bank tersebut. Rupanya ini perbuatan kedua temannya yang mengajukan pinjaman atas namanya. 너 정말 좋아해. 그냥 내 곁에 있어주면 안 되겠니? Setelah membeli cincin, kini Youngjae berlatih untuk mengungkapkan perasaannya. Dia tak sadar jika aksinya diperhatikan Jian.
Kegugupan Yongji untuk mengungkapkan perasaannya menjadi kesal dan malu di saat Jin menunggurnya. 그건 그쪽이 몰라도 Dongwook 돼요. dan Haejin merasa senang dengan kehamilannya. Namun keberadaan mereka tertangkap basah oleh Jin yang berada di rumah sakit tersebut. Dengan gaya tak bersalah, mereka berdua tetap tersenyum di hadapan Jin. 하필이면 너 여행 갔을 때 우리가 이사를 하게 돼가지고 튀어! Walau akhirnya mereka kabur dari hadapannya, sehingga mereka pun kejar-kejaran. Sampai di suatu tempat, Jin dapat menangkap mereka. Lagi-lagi apes saat dia menghentikan taksi, kedua temannya itu pun menghilang kembali. Yongjae telah mempersiapkan lamarannya terhadap Haewon. Mereka bertemu di sebuah restoran, namun belum sempat mengungkapkan perasaannya. Haewon menerima telepon dari Min-hyuk dan mengajaknya untuk bertemu. Dia begitu saja meninggalkan Yongjae dalam kekecewaannya. Tentulah sangat menyakitkan, ye. Jin mengetahui jika bosnya sedang gelisah. Dia pun menemaninya dan berusaha untuk menghiburnya. 자그마치 15년 잘 알아요. Dengan terseok-seok, Jin akhirnya dapat menyelesaikan tulisan novelnya. Saat akan membuang tempat sampah, dia menemukan sebuah cincin yang berada di dalam kotak. Tak pikir panjang, dia pun mengenakan pada jemari tangannya. 이거 버리는 거예요? Dia memberitahukan pada Yongjae tentang cincin tersebut, dan Yongjae malah membuang cincinnya yang tentu membuat Jin terbengong. Jin memberikan karya naskahnya kepada perusahaan penerbit. 어떠세요? Karena kepepet butuh uang, Jin mencari cincin yang pernah dibuang Yongjae. Mengetahui ada undangan pesta bintang film, Jin memintanya agar diajak ikut ke acara tersebut. Tetapi Yongjae menolaknya. Di acara pesta, Jin datang sendiri ke pesta tersebut, tanpa sepengetahuan Yongjae. Tapi di satu waktu, Yongjae melihat keberadaannya dan menghampirinya. Dengan wajah polosnya, Jin tak memperdulikan pertanyaan Yongjae. Bagi dia yang penting mengambil makanan dulu deh. Hingga bajunya terkena cepretan coklat sehingga dia membersihkannya di toilet. Saat keluar dari toilet, dia tak sengaja bertemu kembali dengan Min-hyuk. Min-hyuk merasa terhibur saat ngobrol dengan Jin. Karena merasa ditolak, Yongjae pun tak ingin bertemu dengan Haewon. Dia berlagak cuek padanya. Haewon yang melihat keberadaan Min-hyuk sedang cekikikan dengan Jin yang tentu dia menjadi kesal karena cemburu. Yongjae menelponnya sehingga mereka pun berpisah. Kesempatan itu dimanfaatkan Haewon untuk meluapkan kecemburuannya terhadap Min-hyuk. Yongjae terheran saat Jin menolak untuk diajak pulang bareng. Karena penasaran, dia pun mengikuti Jin. Karena kesalahpahaman membuat mereka jadi bertengkar. Min-hyuk hanya menganggap Haewon seorang adik. Kasian deh lo. Haewon yang kesal karena cintanya tak terbalas, dia menghampiri Yongjae guna menanyakan cintanya. Namun Yongjae yang sudah terluka perasaannya malah mengakui mencintai Jin sambil menciumnya. 저기요! Tentu aksi Yongjae menjadi berita besar di media. Hal ini membuat Jin jadi ikut-ikutan menjadi artis deh. Sementara Haewon hanya dapat menggigit jarinya saja. Rupanya ajakan Yongjae untuk menikahi Jin ini serius. Hal ini membuat Jin merasa tak percaya. Mimpi apa dia semalam ya? 무슨 얘기라니? 지금 몰라서 물어요? Alasan Yongjae dikarenakan dia sudah kesal dengan adanya gosip-gosip mengenai dirinya. Selain itu, para gadis-gadis selalu mendekatinya. Dia tetap akan memberikan tunjangan jika mereka suatu saat nanti bercerai. Ajakan menikah Yongjae membuat dirinya bimbang, bingung seperti tertimpa durian runtuh. 서로의 사생활을 존중한다. Esok harinya, Jin mengajukan sebuah perkawinan kontrak selama 6 bulan, di mana Yongjae tak boleh menyentuhnya dan rumah itu kembali menjadi miliknya. Yongjae menyetujui, tetapi tak boleh ada orang lain yang tahu mengenai perjanjian kawin kontrak tersebut. Jika terekspos, maka persyaratan yang dibuat Jin menjadi batal. Mereka pun membuat konferensi pers dan berlanjut dengan pernikahan. Mengetahui mereka akan menikah membuat Haewon mendekati Jin. Pada bagian lain, Min-hyuk menyayangkan rencana pernikahannya ini, dikarenakan keputusan yang tergesa-gesa. Sebenarnya, dia akan mendapatkan Haewon jika mau bersabar sedikit saja. Tapi Yongjae yang sudah kesal pada Haewon tak ingin membicarakan dirinya kembali. Mengetahui berita media, kedua parasit ini pun menemuinya. Dan hal ini membuat Jin marah dan memukulinya. Dengan rasa tak bersalah, Dongwook menceritakan bahwa uangnya habis untuk bermain saham.
Rencana pernikahan Yongjae membuat keluarganya marah. Emang kata kemana ya? Dia mengajak Jeon untuk bertemu dengan neneknya. Jeon yang memang polos selalu menjawab apa adanya yang tentu tak memenuhi syarat untuk menjadi calon mantunya. Sehingga si nenek pun langsung pening dibuatnya. Aduh ya ini ya. Tak basa-basi lagi, Yongjae datang dan langsung mengajak Jeon pergi dari rumahnya tersebut. Rupanya hubungan Yongji dan keluarganya tak harmonis. 알았냐고. Dalam perjalanan, keduanya malah saling menyalahkan. Belum juga kawin, mereka sudah tak akur. 진지하게 얘기하면 충고 좀 들어요. 네? Sampai puncaknya, Jeon keluar dari mobilnya karena Yongji mengusirnya. Malam harinya, Jeon baru sampai di rumah. Yongji yang melihat kedatangannya langsung kabur dari hadapannya. Dia takut karena merasa bersalah. Di kamarnya, dia masih kesal sehingga berteriak dan langsung mengemasi barang-barangnya. Esok harinya, Jeon mendatangi rumah Dongwook untuk tinggal bersamanya. Tetapi rencananya ini tentu ditolak mereka. Selain rumah yang sempit, dia juga akan menjadi istri aktor terkenal yang kaya. Mengetahui ada pesan yang tertempel di kulkas, Yongjae bergegas ke kamar Jeon yang sudah kosong. Dongwook menghubungi Yongji guna memberitahukan keberadaan Jeon di rumahnya. Dengan kesepakatan di antara mereka, Dongwook membawanya ke sebuah hotel. Oh, ternyata Yongji meminta tolong mereka berdua untuk mengantarkan Jeon sesuai perintahnya. 그래, 고맙다. 한지은입니다. Ternyata hari itu adalah hari pesta pernikahan mereka. Ayah Jongnya ternyata baik padanya, tak seperti neneknya. Dia memuji kecantikan Jeon. Selain itu, ayah Yongji menjadi pendamping untuk berjalan di lantai altar. Karena dia sebatang kara. Dan pernikahan itu pun berlangsung dengan lancar jaya. Mereka berbulan madu dengan menyewa kapal bot. Yongjae yang merasa kesal pada Jeon, dia pun berusaha untuk menyentuhnya. Karena dia ketakutan sehingga Jeon jemplung ke laut. 한지 씨, 이성을 찾으세요. 빨리. Mengetahui Jeon tak bisa berenang, terpaksa Yongjae harus menolongnya. Esok harinya, mereka pun terpaksa harus sarapan di meja terpisah. Tetapi mereka kembali akur dan bermesraan seperti Tom and Jerry ya. Haewon merasa tak cocok dengan model majalahnya. Dia meminta bantuan Yongjae mencarikan model untuknya, tetapi permintaannya ini ditolaknya. Merasa kecewa, dia pun datang ke rumah untuk menemui Yongjae, yang tentu membuatnya kecewa karena keakraban pasangan suami istri tersebut. Jeon mendapat kabar baik jika tulisan novelnya disambut baik oleh penerbit. Sesampainya di kantor, ternyata penerbit tak ingin untuk mencetak novelnya. Dia menginginkan Jeon untuk menuliskan kehidupan pribadi tentang suaminya. Namun, Jeon tak mau melakukan hal tersebut. Dia menolak dan segera meminta tulisan novelnya dikembalikan. Sambil mengumpat-ngumpat di luar gedung tersebut, Jeon bergegas untuk menemui Minhyuk guna memberikan tulisan novelnya. Tapi sayang, Minhyuk sedang ada rapat yang tak bisa diganggu. Sampai akhirnya dia membuat catatan guna disampaikan oleh resepsionis pada bosnya. 부탁드릴게요. 예, 알겠습니다. Di ruangannya, Minhyuk melihat karya tulis yang dikirim Jeon. Sesampainya di rumah Yongjae, malah meledeknya karena tulisannya pasti ditolaknya. Gara-gara cincin yang pernah dibuangnya, kini dipakai Jeon membuat mereka bertengkar kembali. 망사가지 뭐? Dengan perginya Jeon dari rumah tersebut, membuat Yongjae harus melakukan pekerjaan rumahnya sendiri. Di bagian lain, Jeon kembali menemui Dongwook. 구한다고 해놓고 이영재한테 끌고 가? 야! Setelah Yongjae bertemu dengan Haewon, dia bersedia untuk menjadi model berikutnya. Saat mereka sedang melakukan pemotretan, Jeon datang ke studio dengan membawakan makanan untuk mereka. Kesempatan itu dimanfaatkan kameramen untuk mengambil gambar kemesraan mereka walau sedang dalam suasana tak akur. Pimpinan
redaksi mengingatkan Jen untuk berhati-hati dengan ucapannya, karena tentu akan dijadikan bahan gosip. 저기 왜 여기 있어요? Tak sengaja, Jen melihat karya tulisnya berada di meja pimpinan, sehingga dia menanyakannya. Rupanya Yongjae yang telah memberikan tulisan novel tersebut, namun harus banyak direvisi karena alur cerita yang kurang baik. Setelah membaca novel miliknya, Min-hyuk menghubungi untuk bertemu dengannya. Karena penilaian Min-hyuk bertele-tele, sehingga membuat Jen tersinggung dan marah. Tapi dia bersedia membuat kontrak dengannya untuk selalu menuliskan cerita setiap minggu untuknya. 시놉시스가 영화를 만들어. Hal ini membuatnya terbengong-bengong deh. Karena bete, Yongjae pergi ke taman hiburan. Bukannya bersenang-senang, dia malah dikejar-kejar para fansnya. Dalam rangka mereka akan membuat perjanjian kerjasama dengan Jiyeon, Min-hyuk mengajaknya untuk makan malam. Sesampainya di rumah Yongjae, tak menemukan keberadaan istrinya. Kedatangan istrinya yang diantar oleh Min-hyuk dipantau oleh Yongji. Karena bete, sehingga Yongjae pun menegurnya. Namun, Jian memiliki alasan yang kuat, sehingga mereka pun tak bertengkar kembali. 늦게 들어올 거라면서요. Esok harinya tak diduga, Yongjae telah menyediakan kado ulta untuknya. Tentu hal ini membuat hatinya tersentuh deh. Dia pun menggunakan alat rekam hadiahnya tersebut dengan ngedumel tentang Yongji. 가끔 보면 귀여운 면도 있고. Kedatangan nenek Yongji dan ibunya langsung memarahinya. 당장 나가! Kedatangan mereka dikarenakan tak ada kabar dari Yongji dan Jian setelah pergi berbulan madu. Ayahnya merasa khawatir tentang keadaan anaknya. Karena itu, si nenek meminta mereka untuk segera pindah tinggal di satu rumah dengan mereka. Rencana ini membuat Jion panik. 미리미리 짐이면 몸에 다쳐. Yongji terkejut mendengar Jian menceritakan bahwa nenek dan ibunya datang guna memberitahukan bahwa mereka harus pindah untuk tinggal di rumahnya. Karena takut disuruh pindah, mereka pun datang menemui keluarganya. Yongji tak bisa mengikuti kemauan sang nenek untuk tinggal bersama mereka, karena hubungan dengan ayahnya sangat tak akur. 저 아버지랑 같이 못 사는 거 아시잖아요. Disinggung kedatangan mereka ke rumah mertua dengan tangan kosong, Jian yang polos memberikan hadiah sebuah nyanyian untuk sang nenek, yang tentu membuat keduanya melongo deh. 아빠 고물은 너무 귀여워. Tetapi ayahnya malah bertepuk tangan untuknya. Dalam perjalanan pulang, Yongji meledek tingkah Jian di hadapan keluarganya, yang tentu membuat Jian menyesalinya. 왜요? Dengan tergesa-gesa, dia pun pergi untuk menyerahkan karya tulisnya pada Min-hyuk. Di dalam kereta, dia asal nyablak aja dengan alat rekamnya mengenai keterlambatannya dikarenakan Yongji. Karena tertidur, sehingga alat rekam yang tadi dipakainya lupa untuk dimasukkan kembali ke dalam tasnya. Saat keluar dari stasiun, Jian baru menyadari jika alat rekamnya hilang. Tentu membuatnya panik. Setelah bertemu di kantor, Min-hyuk masih belum dapat menerima tulisannya, sehingga wajahnya pun jadi muram berlipat-lipat. Sesampainya di rumah, Jian merasa bersalah pada suaminya karena alat rekamnya hilang. Yongji menanyakan wajahnya yang cemberut terus. Akhirnya Jian memberitahukan jika hadiah darinya telah hilang. Tapi dia berbohong tak berterus terang telah bertemu dengan Min-hyuk. Min-hyuk membatalkan untuk pergi ke Amerika karena proyeknya masih belum selesai. Berita ini membuat Haewon kecewa, apalagi Min-hyuk menjelaskan kembali jika dia hanya menganggap Haewon sebagai adik. Merasa hancur hatinya, dia mengajak Yongji untuk bertemu. Pertemuannya hanya untuk mendengarkan curhatan Haewon saja. 그냥 자기를 갖고 싶었던. Karena bertengkar lagi, Jian pergi ke rumah Dongwook. Namun Dongwook malah berada di rumahnya untuk mengantarkan tas miliknya. 뭐? Kedua temannya berusaha untuk memanfaatkan Yongji sebagai aktor dengan alasan mereka akan membuat perusahaan agensi. Untunglah Yongji tak tertarik dan meninggalkannya. Namun tingkah kedua temannya itu membuat mereka seperti di rumah sendiri, di mana mereka melakukan apa saja sesukanya. Hal ini membuat Yongji marah dan kesal. 지금 뭐 하는 짓이야? Kedatangan Jian langsung mengusir teman-temannya karena telah membuat onar di rumahnya.
Selesai menonton, Yongji mendapat kabar jika Haewon berada di rumah sakit. Dan mereka pun bergegas menjenguknya. Namun Yongji yang belum dapat melupakan cintanya pada Haewon membuat luka perasaannya Jin saat mereka bertemu di rumah sakit. 기다렸는 줄 알아? Jin mengetahui kepergian Yongji secara diam-diam dengan mobilnya rupanya untuk datang ke rumah sakit guna menemani Haewon. Seiring berjalannya waktu, kini benih-benih cinta Jin mulai tumbuh terhadap Yongji. Tetapi dia juga tak bisa berbuat apa-apa karena kebersamaan mereka hanyalah sebuah kawin kontrak. Dia tak dapat menutupi perasaannya, sehingga di saat Yongji kembali ke rumah mendapati istrinya sedang menunggunya di teras rumah. 혹시 목욕병 있는 거 아니야? 자기 누가 샀다 그래요? Esok harinya, di mana Jin menjenguk Haewon ke rumah sakit, dia merasa kecewa karena Yongji tak datang bersamanya. Tentu berharap kepulangannya dari rumah sakit agar dapat diantarkan oleh Yongji. 할머니가 또 금방 아줌마 찾으실 텐데. Walau terpaksa, kini Jin harus menemui sang nenek karena memintanya untuk bertemu. Saat bertemu si nenek, Jin malah mengadu tentang kelakuan cucunya yang selalu berbuat kasar padanya. Sehingga penyakit si nenek kumat deh setelah mendengar ocehan Jin. Usaha untuk menggendong si nenek kembali ke kamarnya membuat mereka malah terjatuh berkali-kali. 어디 가다 그랬는지 이 곰새 말이한테 물어봐. Yongji mengungkapkan unek-uneknya pada Minhyuk karena dia menolak cinta Haewon sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Tetapi Minhyuk mengingatkan bahwa dia tak perlu mengurusi orang lain karena sudah ada istri di sisinya. Pada bagian lain, Yongji merasa bimbang dengan hadirnya kembali cintanya untuk Haewon. Saat bertemu dengan Haewon, dia memintanya untuk mempas cincin pernikahannya guna mencoba cincin lainnya. Yongji ditelepon Jin karena pesanan makanannya sudah disajikan. 뭐라고 만들어 놓은 거냐? 어? Saat berada di meja makan, ternyata masakan istrinya masih dihinanya karena tak sesuai dengan harapannya. Mereka bertengkar kembali hanya dikarenakan cincin pernikahannya tertinggal di tempatnya Haewon. 반지 물어봐요. 아니, Jin selalu memberikan materi tulisannya untuk Minhyuk dan selalu berlanjut dengan makan-makan. Minhyuk lebih perhatian terhadap Jin dan selalu dapat membuatnya tersenyum. Yongji merasa bersalah dengan hilangnya cincin perkawinan mereka. Dia meminta toko untuk membuatkannya kembali. 몰라. Walau sudah diberitahukan kalau Jin tak ada di rumah, namun kedua temannya ini tetap ngotot masuk ke rumah itu dengan masuk melalui jendela. Sementara Yongji mengambil foto pernikahan mereka di sebuah studio. 여긴 어떻게 들어왔어? Hari itu, Minhyuk yang akan ditraktir makan oleh Jin tiba-tiba membatalkan rencananya saat dia menerima telepon dari seseorang. Sesampainya di rumah, Jin sangat kesal dengan kedatangan kedua temannya yang selalu berulah di rumahnya. 훨씬 더 무서울 것 같은데. 나쁜 기집애. 어떻게 Saat Jin sedang bersih-bersih rumah, dia terkejut melihat figura foto pernikahannya. Ternyata Yongji seorang suami yang memperhatikan hal kecil ye. Kebersamaan mereka diganggu oleh Haewon yang memintanya untuk bertemu. Dia nyebut pada Jin dengan alasan kantor yang memintanya untuk datang, sehingga Yongji pergi dari rumah. Haewon memang tak menyukai kehadiran Jin. Dia cemburu karena selalu dekat dengan Yongji. Di bagian lain, kedekatan Jin dengan keluarganya semakin lengket saja. Dongwook kini bekerja di perusahaan agensi di mana Yongji jadi modelnya. Yongji ngomel-ngomel setelah mengetahui kelakuan Dongwook yang telah menjual rumah Jin padanya. Dia meminta maaf, namun caranya berlebihan sehingga menjadi perhatian orang lain. Keharmonisan Jin dengan keluarga Yongjae semakin akrab, bahkan dia mengajari mereka bermain kartu. 분초 똥파삼이거든요? 여기 있습니다. 여기 있습니다. 이게 뭐냐? Yongjae merasa gelisah karena tak tahu di mana keberadaan istrinya, tetapi dia gengsi untuk menghubunginya. 오늘은 시간도 늦었. Merasa senang dengan kehadiran Jin di rumahnya, orang tua Yongjae memintanya untuk menginap di rumahnya. 한테는 못 간다고 전화하고 내일 가.
Karena sudah tak tahan, akhirnya Yongjae pun menelponnya. Tentu saja Yongjae terkejut karena dia sedang berada di kamarnya di rumah orang tuanya. Saat menanyakan foto-foto di masa kecilnya, Yongjae menceritakan bahwa dia memiliki adik perempuan bernama Yonghun yang kini telah meninggal karena sakit. Sehingga Yongjae bersedih karena teringat kembali di mana adiknya selalu mendapat kesusahan karena penyakitnya. Setelah mendengar cerita yang mengharukan, membuat Jin teringat masa lalunya di mana awal mereka tinggal bersama. Esok harinya, saat bertemu kembali, Yongjae meminta agar mereka saling memberikan informasi tentang kegiatannya masing-masing, walau itu melanggar kawin kontrak mereka. Kini sehari-harinya, Yongjae senang untuk meneledek istrinya. Baik sedang bersantai ataupun sedang menulis naskah, ada saja ide untuk mengerjai istrinya tersebut. Bahkan komputer yang sedang dipakainya tiba-tiba dimatikan tanpa menyimpan datanya lebih dulu, yang tentu membuat Jin jadi ngomel deh. Yongjae protes karena Jin tak mau diajak berbicara selama ada di rumah. Masa hanya menuliskan pesan yang tertempel pada lemari es mereka. Hari itu, Yongjae mengingatkan bahwa film perdananya akan mulai ditayangkan. Dia meminta Jin agar tak datang terlambat. Sebelum pergi ke bioskop, Jin mampir dulu ke kantor Min-hyuk guna menyerahkan naskah tulisannya. Karena mereka bertemu di kantor, sehingga Min-hyuk mengajaknya untuk pergi bareng ke bioskop. Di basement, Haewon melihat mereka saat baru turun dari mobil. Tentu hal ini pemandangan yang tak menyenangkan buatnya. Saat bertemu Haewon, Jin tak pakai basa-basi, dia langsung menegurnya karena selalu menghubungi suaminya. Hal itu membuatnya tak senang. 뭐라고요? Haewon tak yakin jika Yongjae lebih menyukai istrinya daripada dirinya. Dia mengajaknya bertarung untuk membuktikannya. Saat Haewon bertemu Yongjae, dia langsung merayunya dan mengajaknya ke suatu tempat. Yongjae memberikan sambutan sebelum pemutaran film perdananya dimulai. 来观看我们的电影希望大家 가져가시기 바랍니다. Pada bagian lain, Jin masih melamun dengan tantangan Haewon mengenai cinta suaminya. Setelah pemutaran film usai, Yongjae menanyakan keberadaan Jin karena dari tadi dia belum melihatnya. Dia meminta Dongwook menghubunginya tapi tak berhasil. Rupanya Jin memang telah menunggunya di parkiran. Sehingga saat mereka akan pergi, Jin menahannya. Yongjae tak tahu menahu tentang taruhan mereka. Sehingga dia tetap pergi bersama Haewon. Tentu menyakitkan buat Jin Hyun ya. 이렇게 가버리면 Sementara, Haewon tentu merasa senang karena dia berhasil mengajak Yongjae pergi dengannya. Yongjae memberitahukan bahwa Haewon mengajaknya ke sekolah, di mana mereka dulu pernah belajar bersama. Jian tak dapat menahan kembali perasaannya, sehingga dia mengungkapkan bahwa dia kini benar-benar menyukai suaminya. 좋아하는 것 같아요. Yongjae malah menertawakannya. Dia mengira istrinya ini hanyalah mengungkapkan lelucon yang lucu. Dia malah heran mengapa Min-hyuk mengajak kerjasamanya sebagai penulis naskah. Merasa dibully membuat Jin jadi marah deh. 그냥 생각 안 나면 잘한 말이야. 내가 미쳤다고! Dia merasa dirinya memang sudah gila. Aduh. 맞아, 내가 돌았어. 미쳤... 할 만큼 딱 만큼. Esok harinya sebelum pergi dia malah meledek cintanya. Pada bagian lain, Haewon terus berusaha untuk mendapatkan cinta Yongjae kembali. Dalam sesi wawancara, reporter mulai menyinggung kedekatannya dengan Haewon. Pertanyaan ini tentu membuat bosnya jadi khawatir, karena beresiko untuk menjadikannya gosip tak sedap. Bosnya mengingatkan untuk berhati-hati bicara karena dia tak ingin ada pihak yang terluka. 그러니까 긴 얘기는 안 하겠다. Dia akan memindahkan sesi wawancaranya di rumah Yongjae, agar tak jadi kesalahpahaman terhadap Jian. 당분간 근신이에요. Si Sontoloyo Dongwook mengingatkan agar Haewon menjaga jarak dengan Yongji karena Jian adalah temannya. Sesampainya di rumah, Yongjae memberitahukan Jian agar rumah mereka akan dipakai untuk wawancara berikutnya. 물어보는 거 대답만 해주면 돼. 해보긴 해봤지. Setelah ditegur bosnya, kini Yongjae tak mau menerima telepon dari Haewon. Jian terkejut mendengar si mulut ember memberitahukan bahwa ada gosip perselingkuhan suaminya dengan Haewon. Jian tak yakin dengan gosip itu, karena dia tahu suaminya dan kenal juga dengan Haewon sambil nutup teleponnya. 도우이 가만히 안 둬, 알았어?
Gara-gara dengar gosip itu membuat Jen marah dan tak mau ada wawancara di rumahnya. Hal ini malah membuat Yongji pening deh. Kini giliran Jen mengerjai suaminya tuh. Akibatnya terpaksa Yongji mencuci bajunya sendiri. Bukan yang bantuin, dia malah ngoceh-ngoceh kerjanya nggak betul. Kasian juga si Yongjae, aktor papan atas harus nyuci baju, bersih-bersih kaca jendela, dan cuci piring. Haha. 계속해요. Sementara Jen seperti nyonya besar saja yang hanya memantau kerjaan suaminya. 그럼 진짜로 안 Saat reporter mulai meliput, mereka berdua harus tampil dengan kemesraan di depan kamera. Walau terkadang melakukannya dengan terpaksa. Saat sesi wawancara, Jen malah membuka kartu bahwa suaminya yang selalu membersihkan rumahnya itu. Untuk meredam gosip tentang Haewon, Jen malah mengetahui jika mereka adalah teman dekat sejak di sekolah dasar, jadi tak masalah buatnya. Mendengar jawaban Jen membuat Yongjae bertanya-tanya. 이영재 씨랑은 꽤 친한 사이인가 봐요? 예, 그럼요. 두 사람 Dia tak menyangka istrinya akan menjawabnya dengan cara bijak. Yongjae kini selalu menolak tawaran untuk bertemu Haewon. Jawabannya itu membuat Haewon merasa jika Yongjae kini mulai menghindarinya. Namun saat Haewon mulai mengancamnya, dia pun terpaksa pergi menemuinya. 해야 맞는 건가? Haewon yang GR sehingga dia kecewa karena Minhyuk yang selalu memperhatikannya, tapi hanya menganggapnya sebagai adik. 신동욱입니다. Mengetahui Jen pergi menonton dengan Minhyuk, Dongwook melaporkannya pada Yongji. Tapi apes, dia malah didamprat. 너 나한테 한 번만 그런 소리 해봐. Walau setelah mendengar kabar itu membuat Yongjae jadi gelisah. Setelah keduanya selesai menonton, kini mereka akan pergi ke restoran. Lagi-lagi rencananya itu terpaksa harus batal karena Yongjae menghubunginya dan beralasan jika neneknya sakit. Tentu batalnya rencana mereka membuat Minhyuk kecewa. Merasa menang, Yongjae cengengesan karena telah sukses membohongi Jen. Namun dia jadi panik setelah Jen memberitahukan bahwa filmnya tidak bagus. 그래도 가봐야죠. 어떻게 그래요? Karena Jen menanyakan kondisi neneknya, Yongjae berpura-pura menerima telepon dari nenek. Jika neneknya sudah baikan sehingga mereka nggak perlu datang ke rumahnya. Gara-gara Jen, mereka jadi bermain kartu. Kedatangan Jen berusaha untuk mencari tahu kondisinya. Melihat si neneknya sehat-sehat aja dan tak mau mengibulnya terbongkar, Yongjae langsung memeluknya. Tapi si nenek mengatakan jika dia sehat-sehat saja. Tentu ngibulnya ketahuan sama Jiyeon deh. Mengetahui Jiyeon diajak keluar kembali oleh Minhyuk karena ada pekerjaan, tentu dia tak menolaknya. Hal ini membuat Yongjae jadi uring-uringan lagi deh. Apalagi teleponnya diputus oleh Jiyeon. Tak diduga, Minhyuk mengharapkan agar Jiyeon dapat menyukai dirinya seperti kebanyakan wanita terhadapnya. Dia bersedia untuk menikahinya dan mengambilnya dari Yongjae yang memperlakukan dirinya kurang baik. 나 좀 좋아해 주세요. 네? Namun Minhyuk harus kecewa karena Jen hanya menganggapnya sebagai teman saja. Di rumahnya, Yongjae sudah seperti cacing kepanasan. Dia selalu memantau jalanan di sekitar rumahnya berharap istrinya datang. Mengetahui mobilnya datang, dia bergegas masuk ke rumah. Sayangnya pintu rumahnya terkunci. Karena panik, dia pun masuk lewat pintu belakang dan pura-pura molor deh. Yongjae tetap gengsi, dia tak mau kekhawatirannya diketahui oleh Jiyeon. Jiyeon yang polos malah memberitahukan agar dirinya menyukai Minhyuk. Tentu saja membuat Yongjae terkaget dan batuk-batuk. 좀 좋아해달라고 그러대요. Tak hanya itu, Jiyeon menjelaskan bahwa Minhyuk berpendapat suaminya tak memperlakukan dirinya dengan baik. 나 기다린다고 아직도 안 먹었어. Film terbaru Yongjae kurang diterima penontonnya. Bosnya meminta bantuan Minhyuk untuk membantunya. 계약만 해놓고 뭐 Namun hubungan Yongjae dan Minhyuk jadi merenggang gara-gara Jiyeon. 아무한테도 관심 없는. Merasa ada ganjalan di hati, Yongjae memintanya agar meminta izin dulu kepadanya sebelum mengajak jalan Jiyeon. Agar tak salah paham, Minhyuk memberikan bantahannya, bukankah Yongjae menyukai Haewon. Hal ini menyebabkan Minhyuk tersinggung karena merasa direndahkan dan pergi meninggalkannya. 그 형이 옛날부터 여자들한테 인기 넘어가면 안 돼. Di rumah, Yongjae mempengaruhi Jiyeon jika Minhyuk adalah seorang playboy. Jadi jangan diambil hati jika dia berbuat baik padanya. Namun, karena Jiyeon yang polos dalam menjawab, dia membuat Yongjae jadi pening sendiri. 똑바로 하란 말이야, 알았어? 아닌데요. Suatu hari, Jiyeon bertanya tentang membuat masakan. Si nenek menyuruhnya datang ke rumah. Nenek berlagak pintar, dia memberitahukan bahan-bahan yang diperlukannya. 그리고 저그 당
Tapi untuk memasaknya, dia malah membaca contekan resep. Selesai memasak, Jeon mencicipinya, namun rasanya ngalor ngidul deh. 딱딱한데 시금치는 흐물을 가르쳐 주려면 제대로 Si nenek jadi memarahi ibu Yongjae karena nggak benar membuatkan resepnya. Saat membereskan meja Jeon melihat catatan resep masakan tersebut, dia baru sadar jika si nenek juga tak bisa memasak. Jeon yang polos langsung saja cuap-cuap kepada neneknya, yang langsung saja membuat kepala si nenek pusing mendengarnya. 내가 평생 아쉬운 거 Akhirnya, si nenek mengakui jika dia memang tak bisa memasak. Dia merasa malu karena Jeon menertawakannya. Untuk mematahkan pendapat Min-hyuk, jika Yongjae tak memperlukannya dengan baik, dia sengaja mengundang Min-hyuk untuk makan siang di rumahnya. 우리 먹는 반찬 그대로예요. Yongjae berusaha terlihat mesra di depan Min-hyuk, yang tentu membuat Min-hyuk enak deh melihatnya. Min-hyuk merasa sedih melihat foto pernikahan mereka. Di dapur, Jeon tak memahami apa yang sedang dilakukan Yongjae sehingga dia begitu mesra padanya. 아니 여보 당신 왜 그래? 어? Setelah Min-hyuk pulang, barulah Jeon tersadar setelah disuruh berbohong mengenai kehamilannya. Dia tak mau berbohong tentang hal itu. Dia merasa hal ini dilakukan agar Min-hyuk merasa cemburu padanya. Tapi Yongjae malah tak mengakuinya. Ternyata, rencana Yongjae dapat membuat Min-hyuk bersedih dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sementara Yongjik senang karena rencananya berjalan dengan mulus untuk membuat Min-hyuk kecewa. Setelah kejadian kemarin, kini Min-hyuk tak ingin berbicara lagi dengan Jeon. Dia menyuruhnya untuk menaruh saja naskahnya di meja dan menyuruhnya pergi. Karena Min-hyuk bingung menilai karakter Jeon. 오빠 나 Pada bagian lain, Haewon masih memikirkan Min-hyuk. Dia mengajaknya bertemu guna memberikan kaldu ultahnya. Dia harus menghentikan harapannya pada Min-hyuk kalau dia mencintainya. 오빠도 많이 Karena tak berlama-lama dengan Min-hyuk, Jeon mengajak Yongjae untuk bertemu di restoran. 오빠 두고서 Di bagian lain, Yongjae sedang bersama Haewon. Jeon terpaksa harus diusir oleh pegawai resto karena tempatnya akan tutup. Sementara Yongjae tak nongol juga. Esok paginya, Yongjae baru pulang ke rumah, yang tentu Jeon mendampratnya. 사람을 기다리게 하냐고요. Setelah menunggu dirinya di resto dan di rumah, malah dianya hanya berduaan dengan Haewon. Tapi dia tak mau mengakui jika dia menyukainya. Merasa Jeon ikut-ikutan urusan pribadinya dengan Haewon membuatnya jadi marah-marah. Dan mereka sepakat agar tak menganggapnya suami istri lagi satu sama lainnya. Walau keduanya merasa menyesal telah mengungkapkan kemarahannya tadi, 착각하지도 말고 Jeon teringat di awal perkenalannya dengan Yongjae. Dalam kekesalannya, Jeon menghubungi Min-hyuk yang segera meluncur untuk menemuinya dan mengajak ke rumahnya. Di bagian lain, Yongjin cemas karena cuaca yang hujan tapi istrinya tak berada di rumah setelah pertengkaran itu. 한재현 Dengan gentleman, Min-hyuk menghubungi Yongjae guna memberitahukan keberadaan istrinya yang sedang tertidur. Dia nanti yang akan mengantarkannya setelah terbangun. Gilanya lagi, Min-hyuk berterus terang jika dia akan mengambil alih Jeon darinya karena Yongjae telah menyia-nyiakannya. Walah, emang sepeda ya bisa diambil alih. Mengetahui istrinya berada di rumah Min-hyuk, Yongjae pun menjemputnya. Sesampainya di rumah, Jeon yang masih marah tak memperdulikan suaminya sehingga membuat Yongjae uring-uringan. 내라는 건 알았지만 Dia ngomel-ngomel pada istrinya, tapi rupanya Jeon meriang karena kehujanan. Yongjae walau suami sontoloyo, namun dia membantu Jeon dengan mengompresnya dan menunggui di kamarnya hingga pagi hari. Selain itu, Yongjae membuatkan bubur untuknya. Mengetahui Jeon sakit, nenek dan mertuanya membawanya ke dokter. Namun, dia harus terkejut di saat nenek memintanya obat kesuburan untuk hamilannya. Untuk menghibur Jeon, terpaksa Yongjae bernyanyi sambil menari. Aksinya ini membuat Jeon tertawa senang. Aksi Jeon menjadi agresif setelah meminum obat penambah hormon, yang tentu membuat Yongjae ketakutan. Namun itu hanyalah lamunannya saja. Yongjae tak ingin mengerjai kembali istrinya. Dia berjanji akan menghubunginya jika pulang terlambat.
그래, 어디까지 얘기했는데? Karena Jan emang tak dapat menyimpan rahasia, sehingga temannya si mulut ember memberitahukannya kembali pada suaminya bahwa Jan melakukan kawin kontrak demi mendapatkan rumahnya kembali. Hal ini membuat Jan marah, karena jika itu terdengar oleh Yongji, maka kontrak perkawinan mereka dianggap batal dan Jan akan terusir dari rumah. Untuk mengatasi hal itu, dia bertemu dengan Min Hyuk. Tetapi di hadapan Min Hyuk, dia berubah pikiran untuk tak mengungkapkan masalahnya. 영재가 꽃도 사준 적 Mereka melanjutkan dengan jalan-jalan untuk berkencan. 없잖아요. Kesempatan itu dimanfaatkan kembali Min Hyuk untuk meminta Jin agar memberikan kesempatan padanya untuk menikahinya. Hal ini membuat Jin bimbang untuk menjawabnya, tapi Min Hyuk memberikan waktu untuk berpikir. 주말에 관객도 Pada bagian lain, bos memberitahukan bahwa film mereka gagal tak mendapat sambutan dari pemirsa. Dalam suasana hati yang lagi kesal, lagi-lagi si Dongwook yang mulut ember cari gara-gara dan menceritakan tentang kawin kontraknya dengan Jiyeon. Selain itu, dia menceritakan keinginan Min Hyuk untuk merebut istri darinya, yang tentu membuatnya tambah marah. 그래 그냥 지연이 데리고 살면 되죠. Atas saran dari Dongwook, Yongjae dapat merobek kertas kontraknya. Yongjae pun mencari-cari surat kontrak di kamarnya. Namun ponsel Jin berdering sehingga Yongjae harus mengumpat di dalam lemari pakaiannya. Setelah selesai berbicara, Jin bermaksud untuk mengganti bajunya. Namun lemari pakaiannya tak bisa dibuka karena memang ditahan oleh Yongjae. Sehingga dia pun tertangkap basah deh. Yongjae meminta Jin untuk membuat kawin kontrak baru agar mereka tak bercerai dalam waktu 6 bulan. Tetapi masa habis kontrak selama 3 tahun, tentu hal ini membuat Jin tak setuju. Tapi akhirnya dia tetap menyetujuinya karena keluarga Yongjae sangat baik padanya. 왜 싫어요? Dia merasa tak sanggup untuk berpisah dengan mereka. Kini Yongjae terunyuh hatinya karena dia baru mengetahui kedekatan Jin dengan keluarganya. Esok harinya, Yongjae terjebak dengan aturan kontrak baru yang dia tak mau membaca seluruh persyaratannya. Sehingga dia akan menerima makanan seadanya dan harus mencuci piring sendiri. Tak sengaja, Haewon mendengar pembicaraan Dongwook dengan istrinya tentang kawin kontrak barunya agar tak diketahui Min Hyuk. Tapi rupanya malah terdengar oleh Haewon. 안녕하세요. Sehingga Haewon menemui Jin di rumahnya. Pada bagian lain, Yongjae sedang konferensi pers mengenai filmnya yang tak sukses. 가정생활이 원만치 못하다는 Haewon berterus terang, sejak kehadiran Jin bersama kedua temannya membuat mereka tak lagi mendukungnya. Kini perhatian mereka hanya tertuju pada Jin. 도와주세요, 지은 씨. Jin ingin menceritakan tentang kedatangan Haewon pada suaminya. Tapi tak diduga Yongjae membawakan bunga untuknya. Hal ini membuat hatinya sedikit lega. 우리한테 먼저 기회가 있었다면 Jin memberitahukan pada Yongjae bahwa Haewon mengetahui jika pernikahan mereka ini tak didasari cinta, namun hanya sebuah kesepakatan. 뭐라고 그래요? 좋아해도 괜찮아요? Jin yang polos, dia tak beban memberitahukan pada suaminya bahwa dia akan bertemu Min Hyuk dan akan makan malam bersama dengannya, yang tentu membuat Yongjae kecewa. Dalam kekecewaannya, Yongjae merasa bersalah karena tak pernah mengajaknya untuk makan di luar. Walau dengan berat hati, Yongjae mengizinkan Jin untuk bertemu dengannya. Jika memang itu membuatnya bahagia, dia tak perlu meminta izin darinya karena bukan hatinya yang terikat kontrak. 좀 수정하고 나니까 Kini naskah Jin mulai membaik. Min Hyuk ingin Jin membuatkan skenario filmnya juga. Mereka melanjutkan pembicaraannya dengan makan dan nongki-nongki. 그런 뜻이 아니라 Jin memberitahukan tentang kawin kontraknya dengan Yongjae. Walau dia selalu merasa tertekan, mendapat makian dan hinaan, tapi anehnya dia merasa bahagia. Sejak mendengar cerita Jin, Min Hyuk pun jadi ikut-ikutan gelisah deh. Yongjae kini membantu membersihkan rumah sesuai kontrak baru mereka. Yongjae menunggu kedatangannya Jin, tapi dia tak mengakuinya jika dia menunggu istrinya. Apalagi jika sudah membicarakan Min Hyuk membuat mereka jadi adu mulut. 청소랑 내가 하라는 일은 다 야 누가 신경 쓴대?
Merasa dicuekin, Jen yang asik dengan tulisannya membuat Youngjae selalu bertingkah untuk mencuri perhatiannya. Tapi Jen tetap EGP saja lah. Youngjae terus berusaha menarik perhatian istrinya, dan kali ini dia berhasil setelah berpura-pura berteriak karena jari tangannya terpotong. Dia meminta Jen untuk mencarikan potongan jarinya di meja dapur. Jen yang PA percaya aja sama ocehannya. Merasa di-prank membuat Jen jadi marah. Suatu hari, Jen bertemu dengan Haewon di rumah orang tua Youngjae. Rupanya, Haewon sedang melakukan pendekatan terhadap orang tuanya dengan membawakan hadiah untuk mereka. Tentu kedekatan Haewon dengan keluarga membuat Jen merasa kesal. Apalagi Haewon berterus terang akan menunggu Youngjae sampai bercerai. Dia akan menggantikan posisi Jen. Di kantor, bawahan Min Hyuk memberitahukan berita tentang gosip kawin kontrak Youngjae. Mereka harus segera bertindak sebelum informasi ini menyebar. Karya tulis terbarunya langsung diberikan pada Min Hyuk. Dia merasa senang karena Min Hyuk dapat menerimanya. 얘기 써줘서 고마워요. Guna menyambut Jen pulang ke rumah, Youngjae menata ruangan rumahnya dengan balon dan hiasan, membuat sebuah kejutan buat istrinya. Tapi Jen yang tak tahu rencana itu, dia menolak untuk pulang cepat. 이름이 뭔지 알아요? Hingga malam hari, Youngjae masih gelisah menunggu kedatangan istrinya. Sesampainya di rumah, Youngjae telah tertidur dan Jen tak menduga jika suaminya membuat suasana rumah mereka menjadi begitu romantis. Sehingga membuat mata Jen berkaca-kaca deh. Youngjae tak ingin melanjutkan rencana pestanya itu. Setelah dikecewakan, Jen yang terlambat pulang ke rumah, kini dia dikagetkan karena Jen mengembalikan cincin dan mengajaknya segera bercerai. Alasan meminta cerainya dikarenakan dia tak ingin Haewon menunggu untuk menjadi istrinya, dikarenakan kawin kontrak ini. Namun Youngjae menolak ajakan cerainya ini, karena dia tak mau melukai perasaan keluarganya. Tapi Jen meyakinkan bahwa Haewon diterima oleh nenek dan orang tuanya. Youngjae yang tentu menyalahkan Min Hyuk yang telah mempengaruhi dirinya, tapi dia tetap tak mau menceraikan Jen. 이제 정말 너랑 같이 있을 수가 없잖아. 나도 알아요. Setelah penolakan cerai dari Youngjae membuat Jen jadi melamun. Min Hyuk menghubungi direktur untuk menghentikan gosip Youngjae. Jen menjelaskan pada Min Hyuk jika mereka akan segera bercerai dengan alasan agar Haewon bisa menikah dengan Youngjae dan dia mendapatkan kembali full house. 이용재 씨한테 폭탄 선언하는 날이었거든. Jadi everybody happy. Youngjae minta dicarikan apartemen untuk tempat tinggal barunya. Dengan mengendap-ngendap, Jen pulang ke rumah. Tapi dia kegap sama Youngjae yang baru keluar dari kamarnya. Youngjae memberitahukan jika dia sedang mencari apartemen untuk tempat tinggalnya. Namun dia tak menjawab tentang perceraian mereka ini untuk memberitahukan pada keluarganya. 그 여자를 바꿔가지고 결혼을 했다는데? Di rumahnya, si nenek dan ibu Youngjae merasa bersyukur jika hubungan ayah dan anak ini membaik setelah kehadiran Jen. Berita gosip tentang seorang aktor menjadi headline di koran-koran. Namun tak dijelaskan siapa aktor sebenarnya. Guna memastikan berita itu, bos Youngjae meminta keterangan pada Dungwook. Dia malah kena damprat karena Youngjae masih lalu bertemu dengan Haewon. Si mulut ember keceplosan bahwa perkawinan mereka hanyalah kontrak. Hal ini membuat bos Youngjae dan manajernya terkejut. Di bagian lain, Youngjae mulai tak ceria lagi untuk menggoda istrinya. Dia selalu menghindar untuk dekat dengannya. Karena penasaran, bos Youngjae meminta Jen menemuinya. Dia mengungkapkan prestasi Youngjae setelah menikah begitu merosot, sehingga film barunya pun tak sukses di pasaran. Dan jika sekali lagi ada skandal yang menimpa dirinya, maka habislah karir aktornya. Dia meminta Jen agar menunda dulu masalah-masalah yang dapat merugikan Youngjae. Kali ini, bos Youngjae menemui Haewon guna memberitahukan agar tak mengganggu lagi Youngjae. 나랑 얘기 좀 할까? Walau hanya sebuah perkawinan kontrak, tetap saja namanya menikah. Dia harus menunggu mereka sampai bercerai. Namun Haewon tak mau mendengar dan tak akan menyerah begitu saja untuk melepaskan cintanya. 저는 영재 포기할 수 없어요. Jen menjelaskan tentang pertemuannya dengan bosnya.
Kini dia paham seharusnya tak ada lagi skandal yang menyerang suaminya. Mereka sama-sama saling memahami tugas rumah dan saling membantu. Bahkan Yongjae kini lebih banyak mengalah pada Jian, yang tentu membuat Jian jadi bingung deh. Dia meminta Jian agar pulang cepat walau syaratnya harus bersih-bersih rumah. Dia pun akan melakukannya. Dongwook menemui Jian di rumahnya, namun hanya ada Yongjae. Melihat pakaian Yongjae, dia mesem-mesem. Dia juga ngoceh-ngoceh sendiri jika seharusnya Jian tak boleh memperlakukan suaminya bekerja di rumah. Jadi nggak kayak aktor gitu. 어떻게 영화 배우한테 이딴 일을 시킬 수가 있어요? Lagi-lagi, Dongwook membocorkan informasi bahwa film terbaru yang akan diproduksi tak akan diperankan oleh Yongjae. Tentu hal ini membuatnya kecewa. Minhyuk mengajak Yongjae bertemu untuk membicarakan Jian. Dia memintanya agar membiarkan Jian pergi dari kehidupannya. Karena Yongjae terlalu banyak mengurusi Haewon, akhirnya pertemanan mereka pun harus rusak karena seorang wanita. 되지도 않는 충고 고맙지만 Hari itu, Yongjae membuat kejutan pada Jian. Dia memesan bunga yang begitu banyak untuknya. Tentu membuat Jian senang deh. Namun, kebahagiaan mereka dirusak dengan datangnya Haewon menemui mereka. Melihat mereka sedang akur dan bahagia, membuat Haewon marah dan pergi kembali dari rumah mereka. 혜원아 Takut Jian tersinggung lagi karena dia mengejar Haewon, maka Yongjae menceritakannya. Dia bertemu Haewon untuk pertama kalinya saat dia berusia 9 tahun, saat berlibur dan berjanji akan selalu melindunginya. Sejak kakaknya meninggal, hubungan dengan ayahnya memburuk, sehingga dia kabur dari rumah. Tapi setelah bertemu dengan Jian, si wanita aneh, dia malah merasa terhibur dan menjadi ceria. Namun, sejak mendengar rencana Minhyuk akan mengambilnya, membuat dirinya merasa takut dan ingin marah. Tapi kini saatnya dia harus kembali kepada Haewon. 우리 아버지가 너무 미워서 왜요? Esok harinya, Yongjae memberitahukan bahwa minggu depan dia akan pindah ke apartemen barunya. Mengetahui rencana Yongjae akan kembali dengan Haewon, membuat Jian menemui Minhyuk dan menjelaskan tentang rencananya yang tentu akan mengakibatkan skandal besar muncul 정확하게 dan akan berakhir dengan menghancurkan karirnya. 뭐 하는 줄 알았는데 Saat kembali ke rumah, rupanya Jian sudah dalam keadaan mabuk. Dia menyuruh Yongjae untuk dibuatkan minuman. Dia juga ngoceh melarang Yongjae untuk balikan dengan Haewon. 당신 안 보내줄 거야. Saat bertemu dengan bosnya, Yongjae diomeli habis-habisan karena rencananya untuk berpisah dengan Jian. Tentu hal ini akan menimbulkan gosip baru padanya yang mengakibatkan para sponsor tak mau memberikan dananya untuk membuat film baru. Si bos mengingatkan tak ada apartemen baru untuknya. Setelah diomelin, Yongjae malah menemui Haewon kembali. 차린 거야? Saat kembali ke rumah, Jian yang sudah capek-capek masak malah dikecewakan. Yongjae telah makan di tempat Haewon yang memasak sup ubur-ubur yang enak untuknya. 네가 무슨 상관이야? Kecewaannya bertambah saat Yongjae mengungkapkan bahwa janji-janji yang telah dibuat padanya itu tak berarti apa-apa. Walau Jian berusaha menahannya agar tak pindah ke apartemen, tapi Yongjae tak mau mendengarkan sarannya. Yang penting dia harus bersama Haewon. 얘기하지 말라고. 나 아무 상관없으니까. Hari berikutnya, si wanita gatal terus menghubungi Yongjae untuk mengganggunya. Berharap Jian akan cemburu, dia dengan sengaja mengeraskan suaranya di telepon. 신데 불러내서 죄송해요. 괜찮아요. Minhyuk bertemu kembali dengan Jian. Rupanya keberadaan mereka bertemu dengan Yongji dan Haewon yang akan makan di tempat yang sama. Akhirnya mereka pun bergabung dalam satu meja. 아마 재밌을 거야. Dalam pertemuan itu, Haewon berusaha mengorek informasi tentang film baru yang akan diproduksi Minhyuk. Tapi dia merahasiakan identitas penulis alur ceritanya. Mengetahui Jian yang menulisnya membuat Yongjae malah mencibirnya. Dia sengaja merendahkan Jian di depan Minhyuk. Begitu juga saat makanan Jian yang belepotan di dagunya. Kontras sekali perlakuan Minhyuk dan Yongjae dalam memperlakukannya. Minhyuk berusaha menegur Yongjae agar menjaga ucapannya. Namun Jian yang merasa dihina malah jadi nyolot pada Yongjae. Lucunya lagi saat mereka berpisah, Jian malah diantar pulang oleh Minhyuk. Saat dalam perjalanan, Minhyuk mengajak Jian untuk pergi ke Venesia guna melakukan survei dan promosi di sana, yang tentu akan bermanfaat untuk film pertamanya.
Di mobil lain, Yongjae masih melamun karena Jian. Hewon merasa kecewa karena Yongjae tak benar-benar akan meninggalkan istrinya. Jian yang polos memberitahukan suaminya jika dia akan pergi ke Vanessa dengan Minhyuk. Walau keberatan, tapi Yongjae tak mungkin untuk melarangnya. Walau akhirnya mereka berdua saling kebingungan apa yang harus mereka lakukan dikarenakan keegoisannya masing-masing. Hewon sangat kesal mendengar cerita Yongjae bahwa Jian akan pergi bersama Minhyuk. Karena provokasi Hewon, sehingga Yongjae menyusulnya ke bandara di mana Jian akan pergi berlibur. Namun, dia harus kecewa karena Jian telah terbang dengan pesawatnya deh. Walau pada akhirnya, Hewon mengaku jika semua itu dikarenakan ulahnya di masa lalu, yang lebih berharap terhadap Minhyuk. Saat kembali dari liburannya, Jian tak melihat kembali keberadaan Yongjae di kamarnya. Dalam kesedihannya, Minhyuk berusaha untuk menghiburnya. Tapi tak diduga, Yongjae malah baru nongol dari dalam rumahnya, yang langsung terkejut melihat kedekatan Minhyuk dengan Jian. 저 이제 괜찮으니까. Esok harinya, Jian malah dikejutkan dengan keberadaan Yongjae di kamarnya yang sedang tertidur. Dengan gembira, dia pun langsung membangunkannya. 됐는데? 몰라. Lagi-lagi, Jian memojokkan Yongjae dengan banyak pertanyaan mengenai apartemennya. Tentu membuat dirinya menjadi kesal dan berujung dengan adu mulut deh. Tak diduga, Minhyuk datang ke rumah, tapi Yongjae memberitahukan bahwa Jian sedang pergi ke suatu tempat. Dia juga mengusir halus padanya. Tapi ngibulnya itu terbongkar di saat Jian tiba-tiba berteriak dari dalam. Tentu membuat keduanya sama-sama serba salah. 밖에 누구 왔어요? Walau begitu, Jian masih bijak untuk menutupi kebohongan Yongjae di depan Minhyuk. Kedatangan Minhyuk tentu membuat Yongjae tanya aman deh. Dia sedang mencari cara guna mengusir Minhyuk agar segera pergi dari rumahnya. Saat Jian akan ikut pergi untuk berkeliling kota bersama Minhyuk, Yongjae tak dapat menahan kekesalannya. Sehingga dia mengejar dan memegang tangan Jian di depan Minhyuk guna melarangnya pergi. Walau merasa malu pada Minhyuk, dia pun mengikuti perintah Yongjae yang tentu membuat si Minhyuk super dongkol. Suatu ketika, Yongjae mengerjai Jian untuk menutup matanya saat dia akan menciumnya. Bel pintu berbunyi dan ternyata ayahnya yang sedang berdiri di hadapannya. 뭐도 안 돼 있다면서? Kedatangannya untuk menanyakan kebenaran tentang berita anaknya yang hanya menikah kawin kontrak. Ayahnya langsung saja mendampratnya hingga menamparnya karena Yongjae berusaha membela diri. 상관하지 마시라고요. Untungnya ada Jian yang dapat meredam kemarahan sang ayah. Jian menceritakan yang sebenarnya apa yang sudah terjadi kepada mertuanya. Namun sang ayah tak dapat menerima karena masalah uang hingga membohongi keluarga. Dia meminta Jian agar pergi dari hadapan Yongjae. 나도 어쩔 수 없으니까. Esok harinya, Jian menemui si nenek dan ibu Yongjae guna menjelaskan masalahnya. Tapi si nenek menolak untuk bertemu dengannya. Karena merasa putus asa, dia menemui Minhyuk guna menceritakan perihal keluarga Yongjae yang telah mengetahui tentang kawin kontraknya dan memintanya untuk berpisah. 전 지금도 너무너무 사랑하거든요. Hewon menemui Jian di rumahnya. Jian memberikan cincin pertunangan Yongjae yang tempo hari akan diberikan untuknya. Namun karena Hewon tiba-tiba meninggalkannya guna bertemu dengan Minhyuk sehingga dia tak sempat melamarnya. 좋아하는 건 Hewon merasa tak dapat membahagiakan Yongjae karena dia mencintai Jian. Dia meminta Jian agar dapat memberikan satu kali lagi kesempatan untuknya. 너무 많이 아파서. Namun, Jian menjelaskan bahwa mereka sulit untuk bersatu kembali, dikarenakan keluarga Yongjae telah mengetahui pernikahan mereka. 또 괜찮은 거지? Dalam konferensi pers, Yongjae mengungkapkan bahwa seorang wanita yang hadir dalam kehidupannya telah mengajarinya arti kebahagiaan. Tapi dia tak menyebutkan nama Jian pada acara tersebut. 오늘 와주셔서 감사합니다. Kini giliran Yongjae mengingat masa-masa di awal perkenalannya dengan Jian yang begitu konyol.
Kedatangan Min Hyuk untuk membicarakan film yang akan dibuatkan. Setelah mereka berpisah, Min Hyuk akan lebih sering untuk menemuinya. Namun Jin malah ragu karena tak enak dengan omongan orang-orang di mana mereka baru saja bercerai. Setelah kepergian Young-jae dari rumahnya malah membuat Jin merasa kehilangan. Pada bagian lain, Young-jae mengabdikan dirinya untuk tinggal di kuil bersama seorang biksu. Dong-wook yang sudah mencari Jong-jae akhirnya dapat bertemu. Dia ngibul bahwa Jin sedang sakit. Pada bagian lain, si mulut ember Hae-jin menemui Jin. Dia memberitahukan tentang neneknya yang sakit. Walau Jin sudah berpisah dengan Young-jae, tapi dia tetap setia menemani neneknya yang dirawat di rumah sakit. Nenek akan memaafkan Jin asalkan mereka berbaikan kembali. Entah ada angin apa yang membawa Young-jae datang ke rumahnya, dia terkejut melihat foto perkawinan mereka sudah tak terpajang lagi. Jin meminta Young-jae agar meminta maaf pada ayahnya, tapi dia menolaknya karena membuat Jin kesal sehingga terpaksa mengusir Young-jae dari rumahnya. Seperti di masa lalu, Young-jae bertahan di halaman rumahnya. Kini giliran dia yang tidur di luar rumahnya sambil kedinginan. Esok harinya, Jin melihat keberadaan Young-jae di kamar tidurnya. Young-jae yang takut terusir lagi memberikan alasannya, tapi dia malah kebingungan karena Jin malah menangis mendengarnya. Dengan terpaksa, Young-jae menemui ayahnya di rumah sakit. Selain meminta maaf pada ayahnya, dia juga menceritakan jika Jinlah yang telah memaksanya untuk menemui ayahnya. 결혼 Kali ini dia berjanji akan menikahinya kembali karena memang benar-benar mencintainya. Kedatangan Min Hyuk ke rumah membuat Young-jae serba salah, apalagi melihat Min Hyuk yang masak dengan ditemani Jin. Tentu membuat hatinya dongkol. 다음에 또 만들어줄게요. Karena selalu beradu mulut di depan Min Hyuk, sehingga dia puyeng dan bersedia untuk mencarikan apartemen untuknya, agar tak tinggal dengan wanita yang dicintainya, yang tentu membuatnya tak nyaman. 시나리오부터 읽어보고 다시 한번 생각해봐. Hal ini membuat mereka berdua terperangah dengan ucapan Min Hyuk. Walau begitu, Min Hyuk memberikan kesempatan Young-jae untuk memerankan film yang akan dibuatnya bersama Jin. 조금만 기다려달라고 해서 Selain itu, Min Hyuk memberitahukan bahwa dia telah melamar Jin. Namun, Jin meminta waktu untuk memikirkannya. Mendengar cerita Min Hyuk membuat Young-jae jadi melamun deh. Esok harinya, Jin menemukan pesan yang ditulis Young-jae bahwa dia harus tetap semangat. Saat bergegas ke kamarnya, ternyata sudah tak ada batang hidung Young-jae. Saat bertemu Min Hyuk, dia menceritakan bahwa Young-jae tiba-tiba pergi dari rumah. 이영재 씨 없으면 Dalam kebimbangannya, untuk menerima cinta Min Hyuk, Jin menjelaskan bahwa hidupnya seperti ada yang hilang dengan tak adanya Young-jae. Itu sebabnya dia meminta Min Hyuk agar tak menunggu dirinya lagi. Tentu mendengar saran Jin membuat Min Hyuk sangat kecewa. Saat kembali ke rumah, dia menemui Young-jae yang sedang merenungi nasib buruknya. Namun tak diduga, Young-jae melamarnya kembali dan mengajaknya menikah ulang. Tentu saja Jin merasa aneh dengan rencana ini. 그러니까 Karena menurutnya, Young-jae hanyalah seorang pria pelin-pelan. Dan Jin pun tak mau menjawab lamarannya. 저기 혹시 Esok harinya, Young-jae mematikan listrik komputernya karena Jin yang tertidur di meja kerjanya. 지금 일어났어? Hal ini membuat marah Jin karena data-data tulisannya menghilang. Bukannya berusaha menenangkannya, namun Young-jae malah menghinanya. 넌 재능 없어. Merasa dilecehkan, Jin langsung memberikan jawabannya pada Young-jae bahwa dia menolak tawarannya untuk menikah kembali dengannya. Jin kini menanyakan keberadaan Young-jae yang tinggal di rumahnya. Dia juga menyinggung filmnya yang tak laku, dan kontraknya dengan sponsor pun dibatalkan. Jin tak butuh uang sewa tinggal di rumahnya. Namun, dia meminta Young-jae untuk bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Mendengarnya tentu saja membuat Young-jae meremelek deh. Karena terpaksa, Young-jae tetap mengikuti perintahnya untuk bekerja membersihkan rumah. Dan kini Young-jae selalu mengemis-ngemis untuk berbaikan.
Saat Yongjae membuka pintu rumah, rupanya kedua teman Jian yang datang. Keduanya memanfaatkan kesengsaraan Yongjae agar mereka dapat bekerja sama dengannya, terutama untuk mendapatkan kembali hati Jian dan merahasiakannya dari Min Hyuk. Rencana ini disetujui Yongjae dan mereka pun memberikan informasi pribadi tentang Jian. Walau nggak srek, tapi Jian menerima tawarannya untuk makan malam dengannya. 왜 웃어요? 아무거나 다 잘 먹어서 Esok harinya, Yongjae terus melakukan pendekatan sesuai saran dari kedua sahabat Jian. Dia harus membantu Jian saat mencuci pakaiannya. Malam harinya, dia membelikan bunga dan hadiah guna diberikan buat Jian di tempat spesial di mana mereka pernah berkencan. Saat Yongjae akan mengungkapkan lamarannya kembali, tiba-tiba pegawai kebersihan tempat itu mengusir mereka sehingga dengan dongkol dia terpaksa harus menundanya. Dongwook menghubunginya kembali. Yongjae yang kesal memarahinya karena sarannya belum berhasil untuk mengambil hati Jian. Kini harus melakukan rencana selanjutnya. Rupanya Yongjae mengajaknya untuk berkemah di halaman rumahnya. 너 휴가도 한 번 못 갔잖아. 그러니까 Malam harinya mereka mulai ngobrol di dalam tenda. Karena terbawa suasana sehingga membuat Jian menciumnya. Esok paginya, Jian terbangun dari tidurnya. Dia baru tersadar berada di sebelah Yongjae. Jian begitu menikmati tidur di tenda bersama Yongjae. 내가 밥 맛있게 차려서 기다리고 있어. Jian membangkitkan semangat Yongjae yang masih merasa tak dapat mengambil hati Jian. 형제가 주연인데요. 인기 떨어지고 완전 다 망했는데 Pada bagian lain, aksi Dongwook dan Haejin yang mempromosikan sebuah film tentang Yongjae yang jadi pembantu di rumah Jian. Tak disangka rupanya menjadi viral dan laku keras di pasaran, sehingga para wartawan pun mewawancarainya kembali. Setelahnya, kehidupan Yongjae dan Jian mulai akur lagi deh. Kemanapun pergi, mereka tampil harmonis. Keberhasilan Yongjae dirayakan dengan mengundang Min Hyuk dan Haewon untuk berpesta di rumahnya. Sayangnya drama ini endingnya kurang bagus. Apakah Jian dan Yongjae akan menikah kembali? 그러게 나한테 진작 왔으면